Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salam. Saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Paskah kedua ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita nantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut Paskah kedua ini dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 247 bait yang pertama dan kedua. Kerajaan Allah
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27 yang demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Dan pembacaannya akan disampaikan oleh majelis jemaat. Disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala, mohon penyertaan Roh Kudus. Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat penyertaan-Mu kami boleh bersatu di dalam ibadah ini. Dan saatnya kami akan menerima firman-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan bersihkan dan layakkan diri kami, sucikan hati kami, sehingga kami beroleh kelayakan-Mu untuk menerima firman-Mu ini. Dan boleh kami memperoleh hikmat pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami boleh melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna hanya kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, firman yang akan diterima pada saat ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Pada Minggu Paskah yang kedua ini, tema renungan berjudul "Jangan ragu lagi terhadap kebangkitan". Jangan ragu lagi terhadap kebangkitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga semangat Paskah yang kita rayakan minggu yang lalu tetap memberikan semangat kepada jemaat Tuhan untuk senantiasa melanjutkan dan merayakan Paskah pada minggu-minggu ini dengan sukacita. Nah, ketahuilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang dikonotasikan dengan kebangkitan Yesus Kristus ini sebenarnya menjadi dasar dari keyakinan iman Kristiani. Kenapa menjadi dasar keyakinan iman Kristiani? Karena kalau tidak ada Paskah, pasti sampai hari ini tidak akan ada jemaat Tuhan. Ya, ringkasnya tidak akan sampai ke Indonesia, sehingga Paskah ini menjadi hidup, menjadi bermakna karena ada keyakinan yang sungguh-sungguh kepada kebangkitan Yesus Kristus. Kata saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tema kali ini jangan ragu lagi terhadap kebangkitan Kristus, itu menjadi sesuatu yang harus kita gelurakan terus, sehingga orang Kristen tidak boleh loyo, tidak boleh ngelokro terhadap kehidupan jemaat Tuhan walaupun ada berbagai pergumulan yang dihadapi di dunia ini. Loh, memangnya ada orang yang ragu terhadap kebangkitan Yesus Kristus? Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksian Alkitab, salah satu murid Tuhan
yang dikatakan tadi adalah Thomas adalah salah satu murid yang tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Nah, mengapa dia tidak percaya padahal ia adalah salah satu orang yang menyaksikan ketika penderitaan Tuhan Yesus diwartakan bahwa aku akan mati, tapi pada hari yang ketika aku bangkit dari antara orang mati. Lalu ada masalah apa dengan Thomas sehingga tidak percaya? Ada pergumulan apa yang dihadapi oleh Thomas sehingga ia tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus Kristus? Nah, ada dua hal paling tidak. Yang pertama adalah Thomas tenggelam dalam perasaan duka, perasaan sedihnya. Sehingga ia dihantui, bahkan disetir atau didrive oleh perasaan sedih ini. Itulah yang pada akhirnya melemahkan imannya. Ia larut dalam perasaan. Ia mengharapkan para murid yang lain itu percaya kepada Thomas, pada perasaan sedih bahwa Yesus, gurunya atau Tuhannya, benar-benar mati. Karena larut dalam perasaan sedih itulah seakan-akan tenggelam dalam perasaan yang begitu mencekam dalam dirinya, sehingga tidak mau bersekutu dengan yang lain. Ini terbukti dalam bacaan sebelumnya. Sehingga ketika para murid yang lain memberitakan tentang kebangkitan, sungguh bahwa Tuhan sudah bangkit, katakan oleh murid yang lain. Tapi Thomas tidak percaya karena tenggelam dalam perasaan dukanya. Ia katakan, sebelum aku menyentuh dengan jari tanganku ini, aku sekali-kali tidak akan percaya. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun Thomas ingin bukti yang nyata, tapi sebenarnya Thomas tenggelam dalam kedukaan yang mendalam. Seakan-akan pergumulannya itu orang lain tidak bisa menolong. Seakan-akan orang lain itu sudah tidak ada artinya lagi. Sehingga ia menarik diri dari persekutuan karena larut dalam perasaan sedihnya. Wajar ketika diberitakan bahwa Yesus telah bangkit, ia tidak percaya sebelum ia menyucukkan jarinya di bekas paku, bahkan menyentuh lambungnya. Ia sekali-kali tidak percaya. Karena ini pelajaran bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak percaya, walaupun ini mungkin iman lain. Tapi orang Kristen harus tetap tidak boleh meragukan bahwa Yesus benar-benar adalah telah bangkit dari antara orang mati. Sebab yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Thomas tidak percaya? Yang kedua adalah karena Thomas mengikuti logika umum. Ya wajar, saudaraku, kalau logika umum kan orang sudah mati pasti tidak akan bangkit. Kalaupun bangkit itu akan menjadi hantu dan menghantui, menakutkan. Padahal iman Kristen adalah bukan logika umum yang diikuti. Bahkan menjadi Kristen adalah menjadi orang yang dikatakan tidak umum. Sebagai contoh, saudaraku yang dikatakan tidak umum. Kalau orang Kristen disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, dan hidupnya. Bahkan disuruh mengasihi orang yang tidak disukai, kan tidak umum. Dan itulah yang diikuti oleh Thomas. Padahal saudaraku, bahwa kuasa Tuhan dikatakan segala yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Logika umum inilah saudaraku yang diikuti sehingga Thomas menggunakan logika daya pikirnya. Padahal iman Kristen tidak hanya soal logika, tapi juga perasaan, soal kuasa Allah yang bekerja dalam hidupnya. Sehingga inilah tidak diabaikan. Tapi apakah Tuhan Yesus marah keberadaan Thomas yang dengan pergumulannya larut dalam perasaannya, larut dalam logika umumnya?
Ya, ternyata Tuhan Yesus tetap menghargai orang-orang yang seperti itu. Buktinya ia tetap disapa, dan sapaannya adalah sangat manis dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera ada pada kamu. Tuhan Yesus tidak sakit hati walaupun diabaikan oleh Thomas, walaupun tidak dipercaya oleh Thomas, tetapi ia menyapa karena tahu bahwa Thomas dalam perasaan yang galau. Karena Thomas diketahui bahwa ia tetap menggunakan logika pikir umum. Nah, perasaan galau disapa, ya damai sejahtera ada pada kamu. Kalau logika umum yang dipakai, ia butuh bukti, ya bukti ini aku. Sekarang taruhlah jarimu di perutku. Itu yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus tetap menghargai orang yang butuh bukti secara logika. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari Paskah yang kedua, minggu penampakan kepada murid Tuhan? Nah, pelajaran yang pertama Saudaraku yang bisa kita petik, bahwa kita tidak boleh sebenarnya larut dalam perasaan diri kita yang kadang menenggelamkan rasa duka kita. Perasaan kita diminta untuk terbuka terhadap sesuatu yang tidak mungkin, karena kita adalah beriman kepada Yesus yang telah bangkit. Sehingga kita tidak boleh meragukan iman. Iman Kristen adalah bukan iman yang ragu-ragu, tapi iman yang sungguh-sungguh nyata, percaya pada Yesus yang telah bangkit. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa kita tidak boleh meragukan terhadap kebangkitan Kristus Yesus? Bukan sekedar menjadi dasar, menjadi semangat orang Kristen yang percaya pada Yesus yang telah diabaikan itu. Tapi justru dengan itu, saudaraku, kita tetap boleh belajar dari Thomas yang walaupun tidak percaya pada akhirnya bertobat. Lalu apa pertobatan Thomas yang nampak? Yaitu pengakuan bahwa Yesus telah bangkit, dan Yesus juga disebut sebagai Tuhan dan Allahku. Ya, Tuhan dan Allahku. Sehingga pada penampakan itulah, saudaraku, tumbuh kredo, tumbuh pengakuan iman bahwa Yesus benar-benar Allah. Yesus benar-benar Tuhan yang mengalahkan kematian. Kata saudaraku, kita jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Yesus bangkit di antara kita. Kita percaya bahwa gereja ini ada, jemaat ini ada, pepantan ini ada, orang Kristen ini ada, karena pengakuan Yesus telah bangkit. Kata jangan ragu lagi terhadap kebangkitannya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Selanjutnya kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Disilakan. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita akan memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
saatnya kita akan mengumpulkan atau menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum itu kita mendengarkan dasar firman dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersamaan dengan mengaturkan persembahan, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 340 ayat 1 sampai selesai. Bagi Yesus pahlawan salibnya, anjurkan penjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan penuntut menyembah. Bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan persatuan, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, yang telah menyatakan kasih-Nya kepada jemaat-Mu, sehingga hari ini pun tetap punya semangat untuk merayakan Paskah yang kedua. Dan ajarlah kami senantiasa untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Biarlah pengakuan ini membuat jemaat Tuhan makin Engkau kuatkan untuk mewartakan kabar sukacita ini. Kata ya Tuhan, di tengah sukacita kami berdoa bagi keberadaan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan nantiasa memimpin, menyertai kehidupan anak-anak-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan juga warga lansia. Biarlah Engkau senantiasa membimbing kehidupan mereka, sehingga berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kata bila ada jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, tolonglah ya Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Kalau mereka ada dalam pergumulan di tengah keluarga, tolonglah Tuhan berikan pertolongan. Karena kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami yang sejati. Demikian juga ya Tuhan para pelayan-Mu, di tengah ibadah yang tetap masih di jemaatan ini, kiranya pelayan-Mu, penatua diakan kurunjil jemaat, senantiasa Kau kobarkan semangat mereka untuk tetap melayani Tuhan, sehingga warta Injil boleh benar-benar menyemangati kehidupan jemaat Ngoro ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi apa yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu yang sedang merenovasi jemaat induk, tolonglah ya Tuhan Kau berkati, sehingga partisipasi dari seluruh warga jemaat boleh menyelesaikan pembangunan dengan baik. Karena Engkaulah sumber berkat kami yang sejati, pastilah akan mengirimkan berkat-Mu bagi pembangunan jemaat Ngoro. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan negara ini yang masih dilanda wabah COVID-19. Tolonglah ya Tuhan. Kami berdoa untuk para
pelayan-Mu yang menangani. Berikan keteguhan hati dan berikan hikmat supaya dapat menyelesaikan dengan baik, sehingga bangsa Indonesia ini boleh lepas dari wabah corona, sehingga boleh menjadi bangsa yang sehat karena berkat Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katu di akhir bagian ini kami mohon berkat-Mu yang demikian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati jemaat Ngoro, memberkati Indonesia di saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melingkupi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak